Dan disitulah mulai kami menjalani kehidupan kami dengan benar-benar kami sudah berkomitmen. Kami tidak akan pernah, dan suami saya tidak akan pernah mau berhutang lagi. Ya. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris Lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Kak Lisbeth Purnama Margaret Silitonga. Horas juga, Pastor. Mak, panjang kali namanya. Kebiasaan orang Batak kayak gitu. Iya, betul, kasih Pastor. nama ke anaknya. Iya. Jadi kupanggillah Kak Lisbeth ya. Oke. Kak Lisbeth sudah menikah dan punya 2 orang anak ya? Ya, betul. Oke. Jumpa si abang dulu di mana? Ya, saya berjumpa dengan suami saya itu di kantor. Oh, Ya. cinta lokasi nih. Cilok, ya. Mutar-mutar di kantor, mutar-mutar. Ya. Timbul cinta. Betul. Ya, Siapa yang duluan dekati? pasti suami. Oh. Ya, pasti dia. Harus laki-laki dulu dong ya. Mungkin Ya. di kantor itu dilihat, siapa nih kok cantik kali gitu ya kan? Tapi kakak merasa gitu, didekati gitu? Ya, pasti merasa. Ya. Oh. Dari mulai tanya-tanya gitu ya, dari Sepi-sepi itu. Iya, betul. Siapa nama kau Nah, gitu ya? betul. Kampungmu di mana? Iya. Sini tonga apa? Gitu ya. Betul. Oke. Dan si abang nembak waktu itu? Ya, waktu itu di 2003 kami menikah ya. Jadi kami bertemu jadiannya itu di 2002 Desember ya. 2002 Desember. nikahnya? Ya, di 2003 bulan Mei. Kok cepat kali? Iya, betul. Jadi Loh. Oke. saya sama suami itu tidak ada masa pacaran ya. Karena sejak kami jadian itu sampai ke bulan Mei itu adalah preparation untuk kita menikah. Jadi kok yakin gitu ya? Iya. Yakin pokoknya udahlah kita langsung nikah aja lah Iya. gitu ya. Emang dulu umur berapa kakak di situ? Saya tuh di situ di 2003 itu umur di bulan Mei-nya saya 26 ya. Oke. Nah, itu 25 menjelang 26. Si abang? Dia 31 berarti 30 menjelang 31. Oh, kok Ya. buru-buru kali padahal nggak terlalu apa. Kakak masih 26 gitu kan? Iya, mungkin kalau dibilang Merasa udah cocok gitu? jodoh kali ya. Ya cocok karena saya juga waktu itu sudah, artinya ya saya tidak mencari pacar lagi. Pacar lagi, memang dan udah. suami saya juga tidak cari pacar lagi, carinya istri, ya kan. Jadi akhirnya Ya. karena dengan misi seperti itu ya suami memberanikan diri untuk melamar saya. Ini sebenarnya resiko, cuman bukan Iya, berarti nggak bisa. betul. Karena kan pernikahan Kristen itu nggak boleh cerai. Iya. Karena nggak boleh cerai, ya kita harus jalan dulu sama dia. Betul. Dan itu butuh waktu, setahun, 2 tahun, supaya betul-betul kenal. Benar. Jangan sampai nanti setelah nikah baru ketahuan semuanya gitu loh. Kenapa baru ketahuan semuanya? Ya karena kita nggak ada waktu Iya. untuk
pengenalan gitu Betul. ya. Jadi dalam pernikahan Kristen itu atau dalam kekristenan itu pacaran itu penting. Betul. Iya, penjajakan ya. Ya. Walaupun tidak ada tertulis kata pacaran di Alkitab, tapi itu Alkitabiah. Kenapa? Karena orang Kristen nggak boleh cerai. Ya. Apa solusinya nggak boleh cerai? Dari awal harus tahu betul siapa orang yang akan kita nikahi. Betul. Bukan berarti nggak bisa, bisa. Cuman resikonya tinggi sebenarnya. Oke, berarti bimbingan pranikah pun nggak ada ini. Ya, karena maksud itu kan kami kan secara ini ya. Oh, gereja lama. Ya, gereja Aduh. lama. Jadi Nggak ada bimbingan pranikahnya. tidak ada ya pada saat Aduh, itu ya. Aku ya, Mang. Oke. Hanya pertemuan beberapa kali saja ya waktu itu ya. Iya, aduh. Jadi dasar-dasar pernikahan Kristennya nggak punya sebenarnya. Ini benar-benar merasa jodoh aja lah ini udah. Betul. Dan keluarga besar waktu itu nggak masalah ya, Kak ya? Tidak masalah. Ya, Ya. lanjut. Lanjut. Direstui lah ini. Direstui, Diadati berarti ya? Diadati, semua full. Ya. Mantap. Oke. Aduh, 5 bulan ya? Ya, 5 bulan betul. Semua kawan-kawan kantor undang. Undang, Wah. bahkan karena suami kan gaul ya, jadi ya temannya lebih banyakan dia daripada teman saya. Jadi ya di gedung itu ya banyakan temannya dia. Oh iya. Saking dia gaulnya ya. Ya ampun. Oke. Langsung dikaruniai anak ya? Ya. Di Wow. Tuhan mengizinkan kami di bulan Juni ya, di bulan Juni lah baru kami dapat pas tes ternyata ada Ya. Ya. Wow, langsung Ya, Tuhan langsung berikan ya. Tuhan Ya, berikan. puji Tuhan ya. ya. 2 ya Tuhan berikan ya. Ya, 2. Jaraknya? Ya, jaraknya hanya 1,5 tahun ya, Ya. dari yang pertama ke kedua ya. Ya. Yang kedua lahir di tahun 2006. Ini apa? Laki-laki perempuan dua-duanya? Perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Iya. Oh, ada yang bawa marga ya. Ya, Biasanya amin. kan orang Batak gitu kan? Betul. Harus ada minimal satu lah Ya. yang bawa marga. Yang bawa marga. Yang apa? Marga apa ini? Abang? Simanjuntak. Oh, ada yang bawa marga Simanjuntak ini. Ya. Oke. Gimana setelah menikah? Apakah sama seperti waktu berpacaran atau jalan dulu? Benar kata orang ya, Apa menikah itu pacaran itu masa-masa indah ya. Dan ketika menikah baru kelihatan ya, karena memang kan kami yang tadi saya sebutkan ya, kami kan hanya 5 bulan ya, Ya. untuk preparation menikah. Ya, Jadi singkat to kali. each other ya, itu untuk mengenal lebih satu dengan yang lainnya itu ya hanya singkat Iya. ya. Jadi mungkin di awal-awal tahun pertama semua berbaik-baik saja Ya, gitu ya. ya. Dan akhirnya sampai saya baru tahu gitu ya, kalau wah dia temperamen ya. Biasanya kalau orang Batak kan seperti itu Iya. ya. Keras. Keras ya. Baru Dan tahu itu setelah baru kawin gitu ya? tahu gitu ya, karena kan Ampun. hanya masa singkat ya. Berarti waktu pacaran lembut kali sih, Bang? Ya, di mana-mana kalau orang pacaran manis-manis ya, pastor ya. Jadi disitulah jalannya waktu saya baru tahu dia seperti itu ya. Tapi saya saya pendem saja gitu ya, saya terima gitu. Sakit, kan. Kakak? Ya, artinya keras di sini dalam arti dia orangnya ini ya, pokoknya pendapatnya dia ya harus Harus, itu ya. yang kita Pokoknya turuti, A, B, B. A gitu ya. Namanya istri harus nurut ya. Nurut, iya. Sampai akhirnya pernikahan kami berjalan. Ya. Di 2017 itulah, Apa itu? saat itulah saya baru tahu apa yang terjadi dengan suami saya. Di tahun 2017 itulah dia baru mengakui ya bahwa suami saya sudah tidak kuat Ya. karena dia sudah dikejar-kejar ya oleh debt collector ya. Karena suami ada meminjamkan uang ke temannya Loh, ya. meminjamkan uang ke kawannya? Ya, tapi tanpa sepengetahuan kakak Leni? ya saya tidak tahu. Saya cuma tahu artinya ya dia cuma meminjamkan. Tapi kan selama ini baik-baik saja dia bilang gitu kan ya. Padahal waktu itu kan saya sudah bilang jangan, saya bilang. Oh, dia izin sama kakak? Bukan izin, maksudnya saya tahu dia meminjamkan itu, saya cuma bilang jangan. Oh, tahu. Ya, tapi saya cuma karena dia tidak menuruti apa kata saya ya, dia terus berjalan seperti itu. Oh. Sampai akhirnya di 2017 itulah dia baru mengaku Nggak bahwa kuat dia aku, tidak katanya. kuat karena sudah depresi ya, sudah dikejar-kejar ya. Loh, Nah, kenapa dikejar-kejar? Kan dia meminjamkan. dia meminjamkan, Nggak bisa dipulangin. ya teman-temannya ya tidak bisa memulangkannya. Kok teman-temannya berarti banyak yang dia pinjamin? Ya banyak. Ya. Kok dipinjamin? Kenapa ini Dengan- jalanin uang apa cuman? Dengan
memakai ya dia punya kartu kredit ya. Jadi dia meminjamkan kepada teman-temannya yang niatnya kalau saya bilang sih naif ya, Ya. meminjamkan tanpa ada apa-apa. Ya akhirnya ya dengan teman-teman itu tidak membayar, suami yang harus bertanggung jawab. Tunggu dulu Kak, kan dipinjamkan nih. Ya. Tujuannya apa meminjamkan? Tujuannya hanya untuk membantu katanya. Karena mereka, Ya tapi karena kok mereka cuma, membutuhkan. tapi kok banyak kali yang minjam? Kok banyak? Mungkin omongan ke omongan ya Oh, teman-teman. minjam sama si minjam abang, aja minjam sama si ya, Manjunta gitu ya. oh, Baik kali orangnya iya. gitu. Ada kartu kreditnya Ada unlimited kartu gitu kreditnya, kan. betul. Jadi disitulah awal dia mau jatuh ya, jatuh dalam, kalau saya bilang sih jatuh dalam keduniawian ya, ke hawa nafsu untuk mungkin untuk memperkaya diri ya. Oh, berarti dengan Ya. meminjamkan tersebut berarti bayar lebih. Mungkin ya, pasti ada seperti itu ya. Oh, Jadi iya. dengan dia membantu teman tapi dia dapat lah ya, pasti kan Oh. ya untuk seperti itu kan ada ya pastor ya. Ya, makanya tadi aku Ya. berpikir kok dipinjam-pinjamin kayak gitu aja Ya. gitu kan. Seperti itu. Hmm. Jadi dengan niat yang sudah seperti itu, akhirnya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia mengaku. Ya sama kakak lah Ya, ya, sebagai istri ya. Iya. Pada saat itu ya saya satu kasihan, tapi satu sisi saya juga berpikir, loh, ini kan dia yang berbuat ya. Saya nggak Iya. terima waktu pada saat itu, karena Ya. saya berpikir ini akibatnya dia. Ya, kan udah aku bilang Iya, dari awal kan gitu sudah, kan. Kan iya, udah bilang kan dari iya, awal kan iya, jangan. betul. Sudah jangan gitu kan ya. Akhirnya kan impact-nya kan bukan hanya ke dia sendiri, Iya, ke Kak. keluarga, Betul. bahkan ke keluarga besar. Oh, Dari keluarga keluarga besar. saya, dari keluarga suami, ya pasti pastor Kenapa? ya. Oh, debt kolektornya. Ya, debt collector itu kan akan meneror ke semua kontak yang berhubungan dengan suami, dengan si empunya kartu kan ya. Wah, Nah. tapi ini kartu kredit bank kan resmi. Betul, kartu kredit resmi. Ya, Boleh suami juga saya debt tuh kolektor mereka ya. iya, ya karena suami saya tuh punya inilah ya, mungkin bank-bank mempercayakan lah ya, mau bisa punya kartu sebanyak itu. Kenapa? Karena memang bagus kerjanya. Bagus, oh, ya, bagus. Karena kerjanya bagus Iya, dipinjamkan. dipinjamkan. Ya, digunakan siapa tahu Iya. bisa menghasilkan dari Menghasilkan, sini. betul. Rupanya kena jebak. Iya, betul. Aduh, berapa total nilai pada waktu itu, Kak? Pada saat itu 1 M, hampir 1 M. Aduh, Ya, hampir 1 M jumlah totalnya ya. Total keseluruhan. Itu pengakuannya ke saya. itu pengakuannya, kita nggak Iya. tahu aslinya itu. Iya, pengakuannya ke saya. Ini bukan 1.2 juta, Betul. 1.2 juta kita masih bisa jual barang atau Betul. apa. Ini apa yang mau dijual? Iya. Hampir 1 M. Betul. Di masa-masa 2017 itu kan udah mulai masa-masa pandemi ya waktu itu ya, 2000 Waduh, ya, masuk lagi pandemi. 2018 ya, pandemi ya. Jadi karena suami juga akhirnya depresi ya, akhirnya dia Iyalah. harus nggak kuat ya dengan tekanan-tekanan di kantor, dengan iyalah. tekanan-tekanan dengan debt collector. Dikejar sampai ke kantor, Kak. Iya, pastor. Bukan hanya di kantor, di rumah pun ya, kontak-kontak person dikejar. Sampai ke rumah. Iya. Gedor-gedor rumah gitu. Wah, itu bukan gedor-gedor ya, nungguin, Aduh. nungguin di rumah gitu ya. Tapi mereka nggak main fisik kan? Oh iya tidak, tapi kan Nungguin lah. nungguin. Tapi iya. omongan udah Kan udah tinggi pasti nih. udah tinggi ya pastor ya. Jadi karena tekanan-tekanan tersebut, akhirnya dia mengundurkan diri dari perusahaannya. karena Karena tidak gaji kuat. nggak cukup ya untuk nutup ya. Pasti. Digabungkan juga dengan digabung gaji kakak nggak dengan- cukup itu. Pasti. Untuk tidak nutup cukup. dicicil pun nggak. tetap tidak akan pernah mencukupi. Aduh. Karena kan harus berbagi ya, rumah, anak-anak, Oh. keperluan, ya bagaimana membaginya? Tidak mungkin, pastor. Aduh, ini di titik benar-benar Ya, kakak. saya di titik pada saat itu saya tidak tahu harus bagaimana lagi ya. Di saat yang sama pun juga pada saat itu di masa-masa pandemi itu saya harus di PHK di kantor lama saya. Oh, di PHK. Karena hubungan ini enggak. Oh bukan. Nggak ada hubungannya beda dengan lagi, ini? Ya, karena waktu itu di divisi saya itu harus ada pengurangan karyawan. Aduh. Ya. Itu benar-benar hancur banget waktu Ya itu. betul. Ya kalau secara
ini ya pastor, kalau misalnya secara pemikiran manusia ya, Ya, saya waktu itu bukannya saya membanggakan diri ya, Ya. saya waktu itu merupakan orang yang dipercayakan lah dengan bos saya. Tapi karena bos saya waktu itu pindah divisi dan berganti dengan bos yang baru, ya. yang akhirnya bos baru saya ini kan belum tahu performance kerja saya, sehingga saya yang harus kena untuk pengurangan karyawan. Ya ampun. Bisa bayangkan ya pastor, Ya, di lagi tekanan hutang, masa-masa pandemi, masa-masa pandemi. suami harus mengundurkan diri dan saya juga jobless akhirnya. Berarti dua-duanya gak kerja lah ini. Oh tidak, Lah, tidak utang? bekerja. Utang harus tetap terus berjalan. Hampir ya. 1 M ini. Ya bahkan ya semua ya sudah kami udah berada di titik yang namanya bukan nol lagi, minus ya pastor. Karena kan gimana caranya, apa yang bisa kami ada ya kami harus jual ya. Mulai jual semua barang-barang. Ya, barang-barang ya, perhiasan ya, apa yang bisa kami buat gitu ya pastor ya. Ya, karena jangan sampai anak-anak Jangan gak sampai, makan. iya, jangan sampai anak-anak tidak makan seperti itu. Ya ampun, ya. Sampai akhirnya di 2018 Desember saya masih ingat sekali, dan itu yang akan terus saya ingat. Di 2018 Desember tanggal 23, Ya. pada saat itu saya bilang sama Tuhan, karena saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Pada saat suami saya mengaku depresi itu, dikejar-kejar debt collector, dia pun juga mengaku ada hubungan dengan wanita lain ya, pastor ya. Ada hubungan dengan wanita lain. Dia ngaku ya. Ya, karena ketahuan sama anak saya waktu itu pada saat itu. Ya. Oh, anak yang nge-gap gitu. Iya, ada chattingnya ya lah. Aduh. Saya sudah tidak tahu lagi mau bagaimana. Di tanggal 23 Desember 2018 itulah saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya mau malam Natal besok adalah malam Natal yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya hanya mengatakan gitu sama Tuhan. Dan benar pastor, esoknya tanggal 24 Desember pagi setelah kami makan pagi, kami suka makan bakmi itu ya, di daerah kami kan tinggal suami di Grogol ya. Oh ya. Saya berhenti dengan suami di suatu gereja, yang gereja itu tidak pernah kami datangi karena kami bukan jemaat di sana. Oh, cuman berhenti. Berhenti saja. Apa naik mobil waktu itu? Kami jalan karena jaraknya dekat. Oh. Ya, dekat. Saya berhenti, saya bilang dalam hati ada suara mengatakan, nanti malam ibadah di sini. Dalam hati juga saya mengatakan, saya tahu, saya percaya itu adalah suara Tuhan ya, suara Roh Kudus ya. Mengatakan, saya jawab, kok di sini Tuhan? Sini bukan gereja saya bilang. Saya nggak biasa gereja di sini. Kami gereja biasa di gereja kami yang lama ya. Tapi suara itu dengan lembut lagi mengatakan, nanti malam ibadah di sini. Wah, dalam hati saya, ini bukan suatu hal yang main-main ya. Akhirnya saya bilang, oke, saya nanti malam di sini. Saya cuma jawab itu. Akhirnya saya bilang ke suami saya, Bang, nanti malam kita gereja di sini. Saya bilang. Lalu suami saya bilang, kok di sini Dek? Kita kan bukan di sini. Nggak tahu. Nanti malam kita gereja di sini. Saya bilang begitu. Akhirnya benar pastor, malam itu adalah yang khotbah, yang membawa firman di situ adalah seorang pastor, ya, Pastor Sandy Sujak, yang pada saat itu isi firman Tuhan yang sama dengan apa yang saya dan suami alami. Oh, itu benar-benar pesan Tuhan ya. Dan ya pastor, Tuhan lagi berbicara berarti sama kakak sama abang. Amin. Saya sepanjang firman Tuhan disampaikan, saya hanya bisa menangis, senangis-nangisnya. Saya cuma bilang, Tuhan, ini jawabanmu. Cuma itu yang ada dalam hati saya. Akhirnya selesai ibadah, karena waktu itu rame ya, jadi untuk biasanya kan kalau kita selesai ibadah kan salaman dengan pastornya gitu ya. Tapi pastor itu langsung keburu pulang, jadi tidak sempat bersalaman gitu ya. Saya cari tahu nama pastor tersebut, dan sampai akhirnya saya menemukan tempat pastor itu berada. Oh, dia berarti undangan aja. Ya, undangan di gereja tersebut. Oh, lagi diundang di situ ya. Dan dari situlah saya
menemukan kontaknya beliau, dan akhirnya saya kontak beliau. Dan sampai saat inilah saya dan suami beribadah di sana. Dan disitulah saya menemukan arti esensi kehidupan yang sebenarnya ya. Oke. Ini berarti mulai dekat sama Tuhan ini. Ya, betul, Pastor. Berarti sebelumnya baik abang kakak Sebelumnya saya tidak tahu. Yang Saya penting tidak, yang penting Kristen aja. Ya, yang Ke penting gereja, saya ke gereja. Ya, ke gereja. Ya, pelayanan ya pelayanan. Oh, pelayanan Ya, juga gitu ya. Pelayanan di gereja kami yang lama. Tapi pokoknya apa Jalan saja seperti seperti biasa saja, tidak ada rutinitas sesuatu saja itu ya. Betul. nggak mengenal Tuhan dengan Tidak baik. mengenal dengan Tuhan dengan benar dan baik. Sehingga pada saat kami dipertemukan di komunitas ini, di gereja ini, disitulah saya baru dapat statement kebenaran firman Tuhan. Yang baru pertama kali saya pernah dapatkan di sini adalah Tuhan tidak pernah bermasalah dengan masalah kita, tapi Tuhan ingin berurusan dengan hati kita terlebih dahulu. Wow. Statement kebenaran ini waktu itu saya belum mengerti, belum tahu apa artinya semua ini ya. Karena pada waktu itu saya tetap menyalahkan suami saya. Oh, pokoknya Saya pokoknya masih meminta suami saya yang bertobat, bukan saya. Karena kan dia sendiri yang mau. ini salahnya dia gitu ya. Salahnya dia dong. Ya, kenapa Kenapa mau melakukan hal itu semua? Akhirnya ini kan keluarga hancur Keluarga jadinya akhirnya kan. hancur. Saya tidak mau hal ini terjadi dong. Dia sendiri yang mau menghancurkan rumah tangga ini. Sempat nggak berniat menceraikan? Sempat waktu itu saya berniat lebih baik saya putus saja gitu. Saya Cerai lebih baik aja baik-baik gitu? saja, iya. Karena Lebih baik putus saja karena buat saya waktu itu mana mungkin membayar hutang sebesar ini Iya, di masa-masa hampir 1 kami M. jobless Dan pandemi dan lagi. pandemi. Udah nggak mungkin. Tidak mungkin. Sangat tidak Secara mungkin. akal manusia sih tidak Nggak mungkin. bisa. Tidak bisa. Jadi selama saya terus berpikiran untuk dia yang harus bertobat lebih dulu, bukan saya. Jadi saya tetap menunjuk kepada dia. Selama itulah. Bertobat kau gitu ya. Selama itulah saya tidak bisa menemukan arti kehidupan ini. Ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan tidak pernah bermasalah dengan masalah kita. Ya. Akhirnya disitulah Roh Kudus baru mengingatkan, saya baru dapat rema Ya. bahwa Tuhan berbicara di situ. Sayanya yang harus memaafkan lebih dulu. Di situ karena Oh, berarti kakak dendam berarti sini ya, sakit ya? Iya. Tidak, ya sekarang pastor kalau secara daging ya, pasti tidak ada dong istri yang mau dong rumah tangganya Iya. seperti ini. Ditambah lagi suami ada Tambah perempuan lagi ya. ada affair dengan wanita lain. Hancur ya. sekali ya. Betul. Ya, semua terjadi bersamaan ya. Jadi pada saat saya diperhadapkan dengan firman Tuhan itu, saya yang harus merendahkan diri. Saya yang harus mengampuni suami terlebih dahulu. Bukan dia. Jadi ketika firman Tuhan itu sampai kepada saya, ternyata harus saya yang harus merendahkan hati saya yang harus mengampuni dia dulu. Akhirnya saya dan suami setelah kami dibawa dalam bimbingan pastor yang kami tempati sekarang ya, Pastor Sandy dan Pastor Dodi ya, disitulah kami dapatkan semuanya. Saya dan suami sama-sama mengakui semuanya apa yang suami saya lakukan, dan saya pun juga mengakui bahwa kalau hutang ini kan bukan hanya suami saja yang menanggung ya, istri pun juga harus menanggung karena sudah tidak dua lagi, tapi sudah menjadi satu. Masalah suami, masalah istri. Sampai akhirnya ketika saya benar-benar merendahkan hati saya dan mengampuni suami saya, disitulah titik awal saya dan suami mengalami manusia baru ya, Pastor. Artinya kami benar-benar mau bertobat, mengalami kelahiran baru. Yang benar-benar kelahiran baru. Kami bertobat. Saya pun juga tidak mau merasa diri saya paling sombong, paling benar. Saya yang harus bertobat terlebih dahulu. Padahal kalau kita berpikir secara logika ya, dia yang bertobat. Iya, dia yang memulai. Dia sudah memulai. Hampir 1 M loh. Hampir 1 M. Tapi Roh Kudus menjamah kakak ya. Amin. Kakak yang Situ, dulu Pastor. bertobat. Itu gak gampang. Ya, buat saya tidak mudah, Pastor. Kalau saya mau menggunakan daging saya, kalau saya mau menggunakan cara pandang saya, tapi
Cara pandang Tuhan tuh berbeda dengan cara pandang saya. Mungkin pada saat itu, kalau Tuhan mau menjawab doa saya, pasti Tuhan gampang. Dengan semudah tangan dia bisa menjawab. Tapi bukan itu dulu yang Tuhan mau. Tuhan mau membereskan hati saya dan suami saya lebih dulu. Ketika saya melakukan itu dengan suami, mulai perlahan-lahan, Pastor, kami ikutin setiap mentoring yang ada di gereja kami pada saat ini, dan sampai saat ini juga masih berlangsung. Dan kami ikuti semua dengan benar-benar kami merubah cara pandang saya. Dan ayat yang membawa saya diingatkan terus waktu pada saat itu adalah Mazmur 23. Waktu itu saya dapat pastor ini pun juga mengajari bagaimana kita menghadapi ini semua ya. Ketika benar-benar saya terasa himpit, saya cuma mengangkat tangan, saya cuma bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu pada saat itu saya dan suami sudah sama-sama bertobat, kan masih dalam keadaan jobless ya, Pastor ya. Belum berubah ya. Nggak punya gaji nih berarti. Nggak punya, Pastor. Hidup kasih karunia Tuhan ini. Benar, Pastor. Yang artinya ketika kita mengaku itu semua ya, kan masalah masih tetap kita harus jalani. Masalah itu nggak tiba-tiba hilang. Betul. Yang perbedaannya adalah adanya suatu kekuatan yang membedakan. Adanya suatu kekuatan. Kalau dulu saya cuma mau cerai dan berpisah, memiliki jalan pintas ya. Disampaikan nggak dulu ke anak bahwa kakak mau ceraikan suami? Belum ya. Tapi ini udah benar-benar bulat ya pada waktu itu ya. Saya belum mengatakan juga kepada suami, tapi sudah ada dalam hati ya, dalam hati. Jadi dia nggak tahu ternyata kakak mau ceraikan, nggak tahu itu ya. Karena saya sudah tidak kuat pada saat itu. Terus apa yang membuat kakak akhirnya mundur untuk menceraikan? Ya, puji Tuhan ya, yang tadi saya katakan dipertemukan di 2018 itu dengan pastor ini. Itulah yang akhirnya menjamah, mengubahkan segala sesuatunya akhirnya. Sudah. Ya. Disitulah awal dari pemulihan ya, Pastor. Sampai akhirnya di 2019 ya, 2019 kami jalani terus, waktu itu mungkin kami waktu itu ketika kami menghadapi semuanya itu ya, Pastor, kami kan harus bekerja ya. Apa nih yang harus kami lakukan masa-masa pandemi? Betul. Saya ingat sekali pada saat itu, Pastor, masa pandemi itu bagaimana caranya bisa kami mendapatkan income. Saya ingat sekali, pertama kali saya dan suami itu memulai usaha itu adalah kami sebagai reseller pempek. Suami saya tuh orangnya tuh giat ya, Pastor ya. Dia tuh bekerja keras. Puji Tuhan. Iya, dia tuh apapun dia akan lakukan. Dia tidak malu. Walaupun dulu levelnya dia di kantornya itu dia seorang GM, dia dulu GM. Di perusahaan yang sebelumnya dia seorang GM. Dia tidak malu untuk dia menjadi reseller pempek. Temannya yang membuat, kami yang menjual. Dan kami ingat pada saat itu karena waktu itu kami juga dalam kehidupan kami kan tidak baik ya, Pastor ya, kami belum mengerti kebenaran itu. Kami ingat akan perpuluhan ya, Pastor ya. 300.000. Saya ingat sekali waktu itu. 300.000 yang kami dapatkan dari reseller ini. 1/10 dari situ. Itu awal kami melakukan, mengembalikan. Ya, milik Tuhan. Milik Tuhan terlebih dahulu. Itu awal ya? Awal, Pastor. Saya ingat sekali. Selama ini nggak pernah ya? Saya belum berani dengan pendapatan saya dan suami. Saya hanya pendapatan saya saja waktu itu. Saya belum berani dengan pendapatan suami waktu itu. Saya hanya dari pendapatan saya. Dengan 300.000 itu, 1/10-nya Pastor tahu ya, mungkin receh ya, Pastor. Ya receh, tapi mulai taat nih. Tapi disitulah saya dan suami mengembalikan. Dan benar seperti firman Tuhan ya, Pastor. Dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya sampai kelaparan. Dan disitulah awal dari kami menerima yang menjadi bonusnya dari Tuhan. Di tahun 2019 itulah yang tiba-tiba waktu itu ada rumah mertua yang sudah lama tidak terjual. Tiba-tiba ada pembeli yang
menghubungi suami untuk membeli rumah tersebut di masa pandemi. Pandemi orang beli rumah. Yes, betul Pastor. Di masa pandemi, yang kalau menurut orang tidak mungkin ya Pastor. Orang lagi nabung di Orang pandemi. lagi memegang uangnya, tidak mau menginvest ya. Iya dong. Tapi Tuhan kirimkan orang untuk membeli rumah itu. Nggak masuk di Ya, akal. nggak masuk akal dengan harga yang cukup besar buat kami. Dan akhirnya karena suami kan kakak beradik ya, Ya. besar ya. Dan dari hasil itulah kami bisa mulai mencicil hutang-hutang. Kami mulai mencicil hutang-hutang ya, kami mulai Karena dikejar terus ya. ya betul. Ya ampun. Dan pada saat itu juga saya dan suami berani mengembalikan 1/10 dari apa yang kami terima. Padahal ya Pastor, kalau saya harusnya ya udah bayar utang aja bayar dulu. utang aja dulu ya Pastor ya. Ngapain perpuluhan-perpuluhan segala. Saya berani dan suami Pastor dalam waktu itu jumlahnya cukup besar Pastor. Oh iya. Rumah udah ketahuan jumlahnya Ya. berapa. Pastor tahu sendiri ya, rumah di daerah-daerah Grogol ya. Apalagi Jakarta nggak ada yang murah. Ya. Disitulah Pastor. Dari situ di tahun yang sama juga suami saya tiba-tiba ditelepon untuk dia boleh bekerja. Di usia yang buat saya tidak muda lagi Pastor. Di usia suami saya waktu itu kalau tidak salah 50 atau 51. 51 tahun. Ya, kan Dia ngelamar gitu Kak. ya, Siapa ngelamar? ngelamar. Kami sama-sama tetap melakukan bagian kami. Oh tetap ngelamar. Ya. Tapi udah tahu resikonya kan udah Tahu. berumur ini gitu Iya, kan. kami tetap melakukan itu semua karena di sinilah kami dapat, di komunitas inilah, di gereja inilah kami dapat semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika kita lakukan saja dulu bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya dalam hidupmu. Itu yang saya pegang. Ini melamar kerja di usia yang sudah tidak Tidak muda muda lagi. lagi ya Pastor. Ada yang panggil. Ada yang panggil. Dan itu posisinya pun bukan posisi yang rendah. Di posisi yang hampir sama. Luar biasa ya Pastor, Tuhan. Lama seperti kantor yang lama Ya, suami. Pastor. Ya. Ih, Dan di 2020 saya pun diizinkan Tuhan, saya bekerja kembali. Waktu itu usia saya 43. Saya sekarang kan 47 ya. iya. 43. 43 ya. Di usia yang tidak muda ya Pastor. Iya, suami 51, Iya. dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Posisi bagus lagi. Iya, Pastor. Ampun. Itulah pekerjaan Tuhan. Kalau saya mau secara daging, bisa saja ya perusahaan tempat saya dan suami bekerja mencari dengan orang-orang yang mungkin lebih baik, bahkan yang lebih muda ya. Tapi ketika Tuhan sudah lakukan bagiannya, yang mustahil buat saya dan suami, Tuhan bisa lakukan. Ya. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya dan suami bisa bekerja kembali di usia kami yang tidak muda. Dan dengan posisi yang lebih baik, Pastor. Wow. Dan disitulah mulai kami menjalani kehidupan kami dengan benar-benar kami sudah berkomitmen. Kami tidak akan pernah, dan suami saya tidak akan pernah mau berhutang lagi. Ya. Kalau tidak ada, tidak tahan. Sampai akhirnya perekonomian kami Tuhan pulihkan. Wow. Dan bahkan anak-anak ya. Kalau dulu Pastor ya, waktu pada saat kami belum bekerja, saya harus menurunkan gaya hidup kami. Anak-anak yang tadinya sekolah di lumayan bagus ya, Enak bagus. Harus pindah. harus ke sekolah negeri yang Pastor tahu bagaimana sekolah negeri ya, tidak ada biaya ya. Dan puji Tuhan ya anak-anak kami mau. Jadi kami harus menurunkan gaya hidup kami. Disitulah kami benar-benar satu keluarga. Benar-benar buat saya mujizatnya adalah suami saya dipulihkan. Saya dipulihkan. Anak-anak pun juga dipulihkan. Keluarga kami dipulihkan. Itu mujizat buat saya. Dan bonusnya adalah apa yang Tuhan titipkan buat kami. Ini semua adalah titipan ya Pastor. Ya. Disitulah saatnya, saat saya dan suami benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Dan sampai sekarang putri dan putra kami yang besar sudah berkuliah ya di universitas negeri. Ya. Itu juga bonusnya Tuhan. Dan anak kami yang kedua, kalau Tuhan mengendaki, dia akan
melanjutkan sekolahnya lagi tahun ini. Wah. Jadi buat saya, apa yang dulu mungkin saya malu ya pastor ya untuk menceritakan masa lalu saya, apalagi saat ini di depan podcast seperti ini. Tapi hari ini saya berani untuk menceritakan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan loh. Betul, pastor. Gimana ceritanya Tuhan bisa bereskan satu persatu ya kan? Dengan cara yang ajaib loh. Dengan caranya yang ajaib. Dia nggak bayar hutang duluan, tapi dipulihkan dulu. Betul. Dan yang saya boleh saksikan, hutang-hutang kami saat ini sudah lunas. Hanya sisa-sisanya saja sudah lunas dengan caranya yang ajaib, bukan dengan cara kami. Ya. Wow. Situ pastor. Ya bahkan di tahun lalu kami sempat di-retest kembali pastor. Di-retest dalam arti saya dan suami diizinkan untuk kami tidak bekerja lagi. Oh sempat? Ya, tahun lalu. Kan saya dan suami sekarang ini baru bekerja di perusahaan baru kembali. Oh, di saat bisa barengan-barengan gitu ya? Sama-sama nggak punya kerjaan, sama-sama bekerja. Betul, pastor. Jadi retest itu adalah di saat saya dan suami sudah mengerti kebenaran, pastor. Dan kami di sini melayani berdua. Kami melayani jiwa-jiwa yang sama seperti kami di tempat kami ini. Jadi di tempat bekerja sekarang? Bukan di gereja kami, di komunitas kami, di gereja kami, di komunitas kami ini. Berarti ternyata banyak yang mengalami hal yang sama ya? Betul. Yang terlilit hutang, dikejar-kejar debt collector. Ya, disinilah kami melayani jiwa-jiwa yang sama seperti kami, yang terpuruk dalam hal keuangan, keluarga. Kalau suami boleh melayani dalam untuk kaum pria, dan saya dengan kaum ibu. Ya. Ini saksi hidup buktinya. Ada buktinya. Betul, gitu. pastor. Saat itu saya sudah mengerti kebenaran. Gitu juga dengan suami. Nah, tapi retest itu kembali diizinkan. Sakit tes itu loh. Diuji itu betul. Sakit. Dan pada saat saya dan suami di retest itu, kalau saya dulu mungkin di PHK-nya seorang diri, tapi saya tahun lalu itu secara bersamaan perusahaan tempat saya bekerja tuh tutup. Tutup. Dan kalau suami, karena ada orang yang melakukan hal-hal inilah dengan suami, akhirnya itu yang menjatuhkan dia. Akhirnya dia harus resign, keluar dari tempat perusahaannya. Dan saya di sini saya sekarang baru mau 7 bulan ya. Saya 7 bulan saya bekerja, dan suami juga baru mau 7 bulan juga bekerja. Jadi kami sama-sama baru bekerja di saat waktu itu retest itu kembali diizinkan. Tapi kami berdua tahu, saya tahu, udah tahu kalau dulu Tuhan tolong kami, masakan sekarang Tuhan tidak tolong kami. Betul. Tuhan kita sembah bukan Tuhan yang mempermainkan kita. Betul. Kalau dia buat tes supaya kita makin naik level. Betul, pastor. Ya sama seperti di sekolah, di kuliah, kita harus tes untuk naik level kan? Gitu. Betul, jadi jadi Tuhan itu bukan mau mempermainkan, tetapi mau naikin level kita. Amin. Supaya semakin dekat dengan Tuhan. Wow. Terima kasih Kak Lisbeth sudah bersaksi, dan biarlah kesaksian kakak ini menolong para keluarga di luar sana yang sedang terlilit. Cerai bukan jalan keluar. Kakak memang sempat ada berniat tapi belum artinya langsung Tuhan selamatkan. Karena memang dalam kondisi seperti ini ya udah cerai aja sebenarnya kan, karena ini sesuatu yang memalukan, sesuatu yang ini menghancurkan keluarga gitu ya. Terlilit hutang sehingga anak-anak juga jadi kesusahan, sekolah dan lain-lain gitu ya. Tetapi dalam pernikahan Kristen, ketika sudah dipersatukan bukan lagi dua, tapi satu. Artinya yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Sama seperti janji ketika
sama seperti janji di altar ya, ketika berjanji dalam keadaan sakit, sehat, miskin, kaya, artinya dalam kondisi baik buruk ya sampai maut menceraikan. Bukan sampai terlilit hutang yang menceraikan. Ya. Jadi sampai maut yang benar-benar menceraikan. Buat Bapak Ibu di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama dengan Kak Lisbeth ya, tetap bertahan. Tolong suamimu ya, tolong suamimu supaya dia bisa bekerja atau menghasilkan uang supaya bisa membayar hutang-hutang. Jangan nekat ya, jangan mengakhiri hidup apalagi bercerai, karena itu bukan kehendak Tuhan. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu, teman-teman yang berada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, mari bergabung. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang rindu bersaksi di podcast Kana, Bapak Ibu bisa DM kami lewat Instagram Dulos Production atau DM kami lewat TikTok Dulos Production. Tinggal harus di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan kesaksian hanya seputar pernikahan atau keluarga. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.